Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Iya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat dan semoga bisnisnya semakin maju serta semakin optimis dalam menjalankan bisnisnya. Nah sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab izin usaha UMKM, dimana kami telah membuat panduan penting dan praktis yaitu tentang senjata lengkap sukses bisnis PT Perorangan. Karena banyak yang bertanya sama admin, Min, apa saja sih senjata lengkapnya untuk bisnis PT Perorangan ini? Jadi di sini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami. Jadi buat kalian nih yang punya bisnis PT Perorangan, kemudian kalian bingung apa saja sih yang perlu dilengkapi, maka kalian wajib tonton dan simak video ini sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita masuk ke pertanyaan ke-1. Kamin Race, apa sih itu PT Perorangan dan siapa saja bisa mendirikannya? Lalu apa sih manfaatnya? Jadi sahabat, perorangan ini adalah bentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang saja, di mana pendiri bertindak sebagai pemilik modal sekaligus juga sebagai direktur PT-nya. Nah, PT Perorangan ini hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun dan sudah memiliki KTP serta NPWP. Nah, manfaat PT Perorangan ini antara lain memiliki badan hukum resmi yang diakui oleh negara, mendapatkan perlindungan hukum, serta mempermudah akses dalam pengurusan legalitas dan juga kerjasama bisnis. Next pertanyaan, Kamin Race, apa sih itu pernyataan pendirian PT Perorangan dan apakah perlu akta notaris? Jadi sahabat, pernyataan pendirian PT Perorangan ini adalah dokumen resmi yang digunakan untuk mendirikan PT Perorangan dan berfungsi sebagai pengganti akta notaris. Nah, dokumen ini memuat informasi penting mengenai pendirian PT seperti nama perusahaannya, alamatnya, bidang usaha atau KBLI-nya, modalnya, dan juga identitas pendiri. Nah, karena menggunakan pernyataan pendirian, maka nih PT Perorangan ini tidak memerlukan akta notaris dalam proses pendiriannya. Hal ini menjadikan pendirian PT Perorangan ini lebih mudah, cepat, dan terjangkau, terutama nih bagi para pelaku UMKM. Next pertanyaan, Kamin Race, apa itu SK pengesahan PT Perorangan dan bagaimana sih cara serta lama proses mendapatkannya? Jadi sahabat, SK pengesahan PT Perorangan ini adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum sebagai bukti resmi bahwa PT Perorangan telah sah secara hukum sebagai badan usaha berbadan hukum. Nah, untuk mendapatkan SK ini, pendiri harus mendaftarkan PT Perorangan melalui sistem AHU dengan mengisi dokumen pernyataan pendirian secara lengkap dan sesuai ketentuan. Nah, proses pengesahan ini biasanya sangat cepat, yaitu dalam hitungan jam hingga maksimal 1 hari, asalkan semua data dan persyaratan telah diisi dengan benar dan lengkap serta sistemnya normal ya sahabat. Next pertanyaan, Kamin Race, apakah SKPT itu sama dengan NIB dan apa sih fungsinya bagi PT Perorangan? Jadi sahabat, jawabannya berbeda. SKPT dan NIB ini adalah dua dokumen yang berbeda sahabat, di mana SKPT ini adalah surat keputusan pengesahan, adalah bukti bahwa PT Perorangan telah sah sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum. Sementara NIB ini adalah identitas resmi perusahaan yang diterbitkan melalui sistem OSS teman-teman. Dan setiap PT Perorangan ini wajib memiliki NIB agar dapat menjalankan usahanya secara legal dan tercatat dalam sistem pemerintah. Fungsi utama NIB ini antara lain sebagai identitas usaha yang sah, berfungsi sekaligus sebagai TDP, API, dan juga akses ke berbagai perizinan usaha lainnya sesuai dengan bidang usahanya. Next pertanyaan, Kamin Race,
apakah PT perorangan ini perlu memiliki NPWP sendiri dan bagaimana sih cara membuatnya? Jadi sahabat, jawabannya iya. PT perorangan ini wajib memiliki NPWP atas nama PT atau perusahaannya yang terpisah dari NPWP pribadi pemiliknya. Nah, NPWP PT ini berfungsi sebagai identitas perpajakan badan usaha, sedangkan NPWP pribadi ini hanya berlaku untuk kepentingan individunya. Nah, cara membuat NPWP PT perorangan, jadi setelah kalian memperoleh SK pengesahan dan NIB, pemilik ini dapat mengajukan NPWP. Misalnya caranya yaitu secara langsung datang ke KPP terdekat atau secara online melalui sistem DJP online yang sekarang dinamakan Korstek, teman-teman. Next pertanyaan, Kamindra C. Apa sih manfaat memiliki NPWP PT dan apakah PT perorangan wajib lapor pajak? Jawabannya sahabat, NPWP PT ini memiliki peran penting dalam legalitas usaha, yaitu sebagai identitas perpajakan resmi untuk keperluan, misalnya pelaporan dan pembayaran pajak usaha secara legal, mengikuti tender atau proyek dari pemerintah, membuka rekening bank atas nama perusahaan, serta mengurus izin usaha lanjutan yang membutuhkan data pajak. Nah, sahabat, PT perorangan juga wajib melaporkan SPT tahunan badan meskipun usahanya belum aktif beroperasi atau belum menghasilkan pendapatan. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sebagai badan usaha berbadan hukum. Next pertanyaan, Kamindra HC. Apakah penting memiliki logo dan stempel untuk PT perorangan dan apakah harus didaftarkan? Jawabannya iya sahabat. Jadi memiliki logo dan stempel sangat disarankan untuk menunjang identitas dan profesionalitas PT perorangan. Logo perusahaan ini mencerminkan citra dan karakter usaha. Dengan logo, perusahaan terlihat lebih kredibel dan mudah dikenali. Yang kedua, jika ingin mendapatkan perlindungan hukum atas logonya, sebaiknya didaftarkan sebagai merek resmi ke DJKI. Nah, stempel PT ini adalah alat cap yang berisi nama dan informasi perusahaan. Biasanya digunakan untuk surat menyurat, dokumen resmi, dan juga keperluan administrasi lainnya. Meski tidak wajib nih teman, stempel ini sangat disarankan untuk memperkuat kesan profesional dan formal dalam aktivitas usaha sahabat. Next pertanyaan, Kamindra HC. Apa sih itu kop surat perusahaan? Mengapa penting? Dan bagaimana desain yang baik? Jadi sahabat, kop surat perusahaan adalah bagian dari surat resmi yang memuat informasi penting seperti logo perusahaan, nama PT, alamat lengkap, kontak resmi baik itu nomor telepon, email, ataupun website. Nah, kop surat ini penting sahabat karena berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan dalam komunikasi bisnis, menunjukkan bahwa surat tersebut sah dan dikeluarkan secara profesional oleh perusahaan. Desain kop surat yang baik harus tampil bersih dan rapi, terlihat profesional, menyertakan elemen visual perusahaan seperti logo dan warna khas, mencantumkan informasi yang akurat dan mudah dibaca. Next pertanyaan, Kamindra HC. Apa sih itu kartu nama PT dan apakah masih relevan? Lalu bolehkah PT perorangan membangun branding sendiri? Jawabannya, kartu nama PT adalah media cetak kecil berisi informasi penting seperti nama pemilik atau pegawai, jabatan, nama PT, alamat, dan kontak resmi perusahaan. Meski era digital berkembang, kartu nama ini tetap relevan dalam pertemuan langsung, pameran, atau event networking karena memudahkan komunikasi profesional. Nah, PT perorangan ini pun sangat disarankan membangun branding melalui pembuatan logo, desain identitas visual, kartu nama, dan media promosi lainnya. Nah, langkah ini penting untuk membangun citra profesional, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan juga memperkuat daya saing di pasar sahabat. Next pertanyaan, Kamindra HC. Apa itu company profile dan apakah PT perorangan membutuhkannya? Jadi sahabat, company profile ini adalah dokumen ringkas yang memuat informasi penting terhadap perusahaan seperti visi misinya, profil pendiri atau tim, produk atau layanan, legalitas, serta kontak dan alamat perusahaan. Meski di skala usaha masih kecil, PT perorangan ini tetap disarankan memiliki company profile sebagai alat untuk promosi, menjalin kerjasama, dan membangun kesan profesional serta kepercayaan diri dari klien ataupun mitra bisnis sahabat. Next pertanyaan, Kamindra HC. Apa sih itu surat perjanjian kerjasama usaha? Apakah PT perorangan boleh membuatnya? Dan mengapa penting menggunakan dokumen legal resmi? Jadi sahabat, surat perjanjian kerjasama usaha adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan antara dua pihak bisnis, termasuk hak, kewajiban, dan ketentuan yang disepakati bersama. Nah, PT perorangan ini tentu boleh dan sangat disarankan membuat surat kerjasama untuk menunjukkan profesionalitas. Idealnya nih, dokumen ini disusun dengan kop surat resmi, ditandatangani oleh direktur atau pemilik PT, serta dilengkapi stempel perusahaan jika ada. Penggunaan dokumen legal resmi penting untuk melindungi hak dan kewajiban hukum kedua belah pihak, menjadi bukti sah bila terjadi sengketa,
serta meningkatkan kepercayaan mitra ataupun klien bisnis kalian. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah PT Perorangan ini wajib memiliki pembukuan dan apa sih itu invoice serta fungsinya? Jadi sahabat, PT Perorangan ini wajib memiliki pembukuan atau catatan keuangan yang rapi dan teratur. Pembukuan ini berperan penting untuk memantau kondisi keuangan, mempermudah pelaporan pajak, serta menunjukkan profesionalitas dan kredibilitas usaha. Salah satu dokumen penting dalam pembukuan adalah invoice, yaitu dokumen penagihan resmi yang diberikan kepada klien ataupun pembeli. Isinya mencakup detail barang dan jasa, jumlah pembayaran, tanggal transaksi, dan juga informasi rekening pembayaran. Invoice ini berfungsi sebagai bukti transaksi yang sah, membantu pencatatan keuangan, dan juga memperjelas kewajiban pembayaran dari pembeli klien kalian. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah PT Perorangan ini boleh memiliki rekening bank atas nama PT dan apa saja sih syaratnya biasanya? Jadi sahabat, PT Perorangan ini boleh dan sangat disarankan memiliki rekening bank atas nama PT. Hal ini bertujuan untuk memisahkan keuangan pribadi dan juga keuangan usaha, meningkatkan profesionalitas, membangun kepercayaan mitra ataupun klien, serta memudahkan pengelolaan arus kas dan juga pelaporan pajak. Nah sahabat, untuk membuka rekening tersebut biasanya nih dibutuhkan dokumen seperti SK pengesahan PT Perorangan, NPWP PT, SK pernyataan pendirian, NPWP PT, dan juga NIB. Nanti kalian isi formulir dan mungkin ada setoran awal teman-teman. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih itu domain dan email bisnis? Mengapa penting dan apakah PT Perorangan wajib punya website? Jadi sahabat, domain itu adalah alamat website usaha di internet, misalnya www.namap.com. Nah, sedangkan email bisnis ini adalah email yang menggunakan domain perusahaan seperti info@namap.com. Nah, menggunakan email bisnis ini penting untuk meningkatkan kredibilitas dan juga profesionalitas komunikasi dengan klien, mitra ataupun investor, serta terlihat lebih terpercaya dibandingkan seperti email gratis seperti Gmail ataupun Yahoo. Meski tidak wajib nih, PT Perorangan ini sangat disarankan memiliki website untuk memperluas jangkauan pasar online, menampilkan profil perusahaan, produk dan layanan, serta membangun kepercayaan calon pelanggan atau klien kalian. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih itu invoice dengan kop surat PT dan apakah PT Perorangan juga perlu SOP? Bagaimana cara membuatnya? Jadi sahabat, invoice dengan kop surat PT adalah bukti penagihan resmi yang mencantumkan logo, nama PT, alamat, dan kontak perusahaan. Dokumen ini memberikan kesan profesional dan memperkuat kredibilitas dalam setiap transaksi usaha. Nah, PT Perorangan juga nih sahabat disarankan memiliki SOP atau Standard Operating Procedure, di mana ini untuk menjamin standar pelayanan yang konsisten, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga memberikan panduan kerja bagi tim ataupun pegawai. Nah, langkah membuat SOP untuk PT Perorangan. Pertama, kalian wajib identifikasi proses bisnis utama, baik itu penjualan, produksi, layanan pelanggan, dan juga lainnya. Kemudian tuliskan langkah-langkah kerja secara sistematis dari input hingga outputnya. Sertakan penanggung jawab, alat yang digunakan, dan juga waktu pelaksanaan. Dan terakhir, gunakan format yang mudah dipahami dan bisa dijalankan secara konsisten. Selanjutnya, Kaminer HC, apakah PT Perorangan ini lebih dipercaya daripada klien dibanding usaha pribadi? Lalu apa keuntungannya sih dalam tender ataupun proyek besar? Jadi sahabat, klien ini umumnya lebih percaya kepada PT dibandingkan usaha pribadi karena PT dianggap lebih resmi, profesional, dan berbadan hukum. PT juga memiliki identitas usaha yang lengkap seperti SK Kemenkum, NIB, NPWP, dan dokumen legal lainnya. Dan PT Perorangan ini memiliki sejumlah keuntungan saat mengikuti tender atau proyek besar. Di antaranya dapat digunakan sebagai entitas resmi untuk mendaftar tender, lelang, ataupun proyek pemerintah maupun swasta. Selain itu, legalitas perusahaan yang jelas dapat diverifikasi, mempermudah proses kerjasama bisnis, serta meningkatkan peluang lolos seleksi administrasi dalam proyek-proyek formal lainnya. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah PT Perorangan ini bisa mendapatkan bantuan, mengajukan kredit usaha, atau menjadi supplier resmi? Jadi sahabat, PT Perorangan ini memiliki peluang besar untuk mengakses berbagai fasilitas dan menjamin kerjasama resmi, asalkan memenuhi persyaratan legalitas yang dibutuhkan. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh antara lain, pertama nih, PT Perorangan ini berpeluang mendapatkan berbagai program bantuan dan pendanaan dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Hal ini karena sebagian besar program tersebut mensyaratkan status badan hukum seperti perseroan terbatas. Yang kedua, PT Perorangan ini dapat mengajukan kredit atau pinjaman usaha atas nama perusahaan untuk memperbesar peluang disetujui. Penting juga nih untuk memiliki legalitas yang lengkap seperti SKPT, NIB, NPWP, serta laporan keuangan yang rapi dan juga transparan. Yang ketiga,
PT Perorangan juga dapat menjadi supplier resmi bagi perusahaan besar maupun instansi pemerintah. Umumnya pendaftaran supplier mensyaratkan dokumen legalitas perusahaan seperti NPWP dan SKPT yang bisa dipenuhi oleh PT Perorangan jika telah didirikan dengan benar. Kaminar HC, apa sih yang harus dilakukan setelah mendirikan PT Perorangan dan apakah legalitas lengkap berpengaruh pada nilai bisnis? Jadi sahabat, setelah kalian mendirikan PT Perorangan, penting nih untuk segera mengurus NPWP, membangun branding usaha, menyiapkan dokumen-dokumen bisnis seperti company profile dan juga SOP, lalu memulai operasional secara profesional dengan rekening PT dan email bisnis. Karena nih apa? Kelengkapan legalitas dan dokumen tersebut akan meningkatkan nilai, kepercayaan, serta menunjukkan keseriusan dan profesionalitas usaha di mata investor, klien, ataupun mitra kerja kalian. Next pertanyaan, Kaminar HC, apakah PT Perorangan ini bisa berkembang menjadi PT biasa dan seberapa penting sih legalitas dalam keberlangsungan usaha? Lalu bagaimana cara mengelola semua kelengkapan secara efisien? Jadi sahabat, PT Perorangan ini dapat berkembang menjadi PT biasa jika bisnis tumbuh dan membutuhkan lebih dari satu pemegang saham. Nah, legalitas sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha karena berperan besar dalam membangun kepercayaan dan juga memberikan perlindungan hukum. Untuk mengelola semua keselengkapan PT ini secara efisien, sebaiknya buat checklist legalitas, manfaatkan tools digital, dan juga konsultasikan dengan pendamping usaha profesional seperti kami, RHC Konsultan UMKM. Kaminar HC, jadi apa sih kesimpulan untuk senjata lengkap sukses bisnis dengan PT Perorangan ini? Nah sahabat, tadi sudah kami jelaskan. Jadi berikut senjata lengkapnya teman-teman. Kalian wajib punya SKPT, akta pendirian PT, NPWP PT, NIB PT, logo PT, stempel PT, produk pasti jelas, company profile PT, website bisnis PT, kop surat PT, izin produk edar produknya, kwitansi, invoice, dan silakan jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, silakan ketikkan di kolom komentar ya. Legalitas itu baru permulaan sahabat. Senjata sukses kita ada pada kesiapan dan juga keseriusan. Mendirikan PT Perorangan adalah langkah maju. Kita memilih jalur resmi, jalur profesional, bukan sekedar karena aturan, tapi karena kita ingin usaha ini tumbuh berkelas dan berkelanjutan. Tapi jangan berhenti di akta dan SK saja. PT Perorangan butuh senjata lengkap untuk menang dalam kompetisi bisnis. Mulai dari NPWP, atas nama PT, rekening bank perusahaan, branding yang kuat, company profile yang meyakinkan, hingga invoice profesional dengan kop surat resmi. Semua itu bukan pelengkap, mereka adalah bukti bahwa kita serius, bahwa bisnis ini layak dipercaya. Karena klien, investor, dan mitra akan melihat lebih dari sekedar produk mereka, yaitu mereka melihat kesiapan. Dan di balik kesiapan itu ada sistem, ada pembukaan yang rapi, ada SOP yang jelas, ada dokumen kerjasama yang tertata. Itulah senjata kita, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkembang. Usaha yang besar bukan hanya dilihat dari omsetnya, tetapi dari kesiapannya menghadapi tantangan. Sebagai PT Perorangan, kita sudah selangkah lebih maju, maka teruskan langkah ini dengan membangun fondasi bisnis yang kokoh. Karena keseriusanmu hari ini adalah nilai jual terbesarmu di esok hari. Nah sahabat, jika kalian masih bingung soal kelengkapan senjata sukses PT Perorangan atau pendirian PT Perorangan, atau ragu nih bagaimana cara ngurusnya, tenang aja sahabat, kalian bisa tanya bebas di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga silahkan, gratis kok. Langsung hubungi admin kami di via WhatsApp yang nomornya ada di layar ya, atau kalian bisa klik link di deskripsi video. Jangan ragu sahabat, jangan malu, kami siap membantu sahabat. Kaminar HC, apakah bisa bantu urus kelengkapan senjata sukses PT Perorangan? Jawabannya iya bisa. Jadi kami akan membantu kakak, silakan kontak nomor admin kami ada di layar teman-teman. Atau kalian juga bisa cek paket promo kami di link RHC Konsultan PKRT, atau silakan cek di link deskripsi video teman-teman. Sudah kami sediakan bagaimana sih untuk layanan kami dalam mengurus senjata lengkap sukses PT Perorangan ini. Sahabat, kita dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PT Perorangan 2025 yang berlaku sampai dengan Desember. Nah, di sini sahabat, kami memberikan promo pendirian PT Perorangan, yaitu all in terima beres tanpa ribet dan juga full online seluruh Indonesia dari 1.500.000
menjadi hanya 750.000 saja. Dimana paket ini teman-teman nanti akan mendapatkan SKPT-nya, SK Kemenkumnya, NPWP-PT, NIB-PT, free logo PT-nya, free desain stempel PT, free kop surat VT, free kartu nama PT, free SOP PT, free hak akses all system, free video tutorial bisnis, dan juga free konsultasi legalitas bisnis. Nah sahabat, promo ini terbatas ya sahabat, hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian chat, hubungi kami, nomornya ada di layar. Jadi sahabat, kami sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UMKM, di mana layanan kami ini full online seluruh Indonesia 24 jam, aman, resmi, dan bisa dicek secara online. Pembayaran DP kemudian full setelah selesai. Nah sahabat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha sahabat. Jadi manfaatkan promo-promo yang ada di RHC ini ya sahabat. Selain itu kami juga memiliki beberapa paket layanan teman-teman seperti NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT akan kami bantu secara full online seluruh Indonesia. Hai sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki channel ini yaitu Ritsarla Hilary, di mana channel ini ingin kami membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia, karena banyak sekali teman-teman UMKM seluruh Indonesia yang sudah memiliki bisnis, berada di desa, jauh dari kota, jauh dari dinas, jauh dari informasi. Oleh karena itu, kami membuat channel ini untuk memberikan edukasi kepada teman-teman bagaimana sih cara melengkapi legalitas usaha. Kalian bisa kepoin aja untuk video-video yang sudah kami buat ya, manfaatkan, dan silakan jika ada yang ditanyakan, kalian bisa konsultasikan gratis kok. Silakan chat aja ke adminnya. Nah sahabat, nanti setelah kalian masuk ke video kami, di bagian bawah, di bagian deskripsi video, banyak macam untuk link teman-teman. Jadi sudah kami sematkan linknya ini, di mana masing-masing link ini memiliki halaman yang berbeda teman-teman, dan juga penjelasan yang berbeda-beda. Kita akan masuk ke link pertama di Linkit Konsultan PKRT. Kita akan klik linknya teman-teman. Nanti akan masuk ke dalam website kami yaitu RHC Konsultan PKRT, dimana nanti kalian tinggal klik aja untuk konsultasi. Dimana layanan kami ini untuk PKRT-nya sendiri sedang ada promo sahabat. Untuk promo silahkan kalian lihat aja. Kemudian untuk kategori produk juga sudah kami tampilkan, syarat-syaratnya juga sudah kami tampilkan untuk PKRT teman-teman. Nah selain itu teman-teman, kami juga memiliki berbagai macam paket-paketnya seperti promo PT perorangan, paten merek haki, kemudian sertifikat halal, kemudian izin edar BPOM, kemudian ada company profile juga untuk kalian. Kemudian kita juga bisa membuatkan website bisnis untuk promonya teman-teman. Dan juga kami sudah buatkan rahasia resep cuan teman-teman. Juga ada video tutorial masing-masing PKRT. Jadi buat kalian yang punya produk PKRT, ada di dalam namanya di nomor tersebut. Silahkan kalian klik linknya, nanti akan masuk ke dalam video tentang penjelasan dari produknya. Nah kami juga sudah menyediakan senjata rahasia cuan resep produk PKRT, dimana produk-produk ini adalah berupa ebook teman-teman. Jadi buat kalian nih yang baru memulai usaha dan bingung formulanya, kalian bisa manfaatkan ebook yang ada di kami teman-teman. Dan harga juga sudah kami berikan diskon sangat murah sekali, karena kami ingin membantu teman-teman UMKM untuk menjadi lebih maju lagi sahabat. Jadi sahabat, silahkan manfaatkan buat kalian yang memulai usaha pembersih, atau buat kalian yang sudah punya produk, ingin menambah varian produk, kalian bisa manfaatkan ebook ini untuk menambah produk kalian agar cuan kalian semakin bertambah teman-teman. Nah silakan teman-teman, mulai dari cairan wiper mobil, pemutih pakaian, kemudian sepatu, dan macam lainnya sudah kami sediakan di dalam websitenya ini. Kalian tinggal klik link aja, kemudian kalian bayar atau beli teman-teman. Jadi kalian bisa manfaatkan untuk ebook yang sudah kami sediakan di dalam website ini teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya teman-teman ya, di ebook legalitas bisnis. Jadi teman-teman, di sini bersih tentang ebook masing-masing legalitas bisnis, mulai dari PKRT, PIRT, NPWP, ini sudah kami jelaskan semuanya di dalam ebook. Jadi kalian tinggal manfaatkan, kalian tinggal baca untuk produknya yang sudah kami sediakan ebooknya teman-teman. Nah silakan teman-teman, kami juga menyediakan ebook untuk aplikasi bisnis, kemudian template bisnis teman-teman. Jadi mulai dari produk-produk bisnis digital juga sudah kami sediakan di dalam websitenya teman-teman, untuk bagaimana teman-teman bisa berkolaborasi dengan dunia digital saat ini.
Nah, klik link selanjutnya teman-teman, berisi tentang produk-produk UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi buat kalian, silakan kalian pilih saja produknya untuk membantu teman-teman UMKM kami. Nah, kami juga sudah membuat rahasia resep cuan untuk bisnis kuliner teman-teman. Jadi buat kalian yang punya bisnis kuliner, ingin menambah varian produknya, silakan kalian manfaatkan e-book yang sudah kami sediakan, dan harganya juga sedang kami berikan promo. Jadi manfaat, silakan kalian kepoin aja link deskripsi video, karena setiap link ini memiliki informasi yang berbeda-beda. Nah, kita akan masuk ke link berikutnya, itu yaitu tentang konsultan UMKM portofolio teman-teman. Jadi bisa dilihat teman-teman untuk portofolio kami, alamatnya, kemudian nomor HP, visi misi, klien-klien yang sudah kami tangani. Kami juga jelaskan di sini masing-masing untuk legalitas, apa itu NIB, NPWP, PIRT, serta ada contohnya juga teman-teman. Jadi kalian bisa lebih manfaatkan lebih detail teman-teman. Ini paten merek kaki juga sudah kami bisa proses teman-teman. Jadi teman-teman, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga bisa menambah manfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman dalam PT Perorangan. Kami berharap semoga teman-teman semakin maju dan semakin sukses teman-teman. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa mau di-subscribe ya, dan di-share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Baik teman-teman, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.